Al-Quran, kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran tersebut di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pembawaan sholawat, pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh Ibu Umi Fatimah Tuzahro SPDI dan akan diiringi oleh Ibu Indri Angkati. Kepadanya kami persilakan. Dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa gotong royong, sehingga kita bisa melanjutkan visi dan misi SMP Negeri 2 Bowojari. Sekali lagi, saya sebagai wakil rekan dari guru dan staf karyawan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Maaf lahir dan batin. Semoga di hari ini kita sudah mengikhlaskan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui, yang pernah kita perbuat, baik disengaja ataupun yang tidak. Harapan kami dengan dibukanya lembar baru, kita bisa mewujudkan tali persaudaraan, tali kekeluargaan, karena di SMP Negeri 2 inilah rumah kedua bagi kita semuanya. Karena seperempat dari waktu 24 jam kita di rumah berada di
SMP Negeri 2 Bobot Sari. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kelapangan hati, diberi kemurahan rezeki, agar senantiasa bisa memberikan hal yang terbaik untuk kita sendiri dan siswa-siswa kita sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali banyak kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikrar silaturahmi dari wakil guru dan karyawan. Selanjutnya ikrar bersambut dari komite kepada Bapak Haji Kosirim SPD, kami persilakan. Mohon maaf, diganti dengan Ibu Retno. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam semuanya. Tadi disebut Pak Kosirin, ini malah yang maju. Ibu-ibu. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri Bobot Sari, yang saya hormati pula rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 2 Bobot Sari, serta tidak lupa saya hormati pula ibu-ibu, Dharma wanita, dan Bapak Dharma Priyana. Ini pas kebetulan hari ini kehadiran presiden kita. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu. Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri 2 Bobot Sari yang saya hormati, merupakan suatu penghargaan bagi kami karena setelah sekian lama kami mundur dari peredaran bisa ketemu lagi dalam status yang berbeda. Jadi saya jadi bingung, biasa ngomong sebagai guru, ini diubah menjadi komite. Apa yang mau saya katakan? Mudah-mudahan karena saya mewakili teman-teman pengurus komite bisa mewakili apa yang menjadi harapan dari pengurus komite SMP 2 Bobot Sari. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memimpin kita, membawa kita ke arah yang lebih terang, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya, sesuai dengan tugas dari pembawa acara, saya mewakili komite untuk untuk menyampaikan ikrar atas nama komite. Yang pertama, secara pribadi, pada kesempatan ini kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kemarin kami mungkin belum sempat menyampaikan ucapan atau permohonan maaf melalui grup sekolah maupun secara pribadi. Terutama saya sudah niat saya ini tapi nggak sempat nih. Paling tidak
Pak Riswanto, ternyata waktunya sudah terlambat. Kebetulan ini ketemu, jadi saya pribadi, keluarga menyampaikan Tangko Balolo Mina Wamikum Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf atas segala kekurangan kami selama kami bergaul dengan Bapak Ibu sekolah dan khususnya dengan Bapak Riswanto. Ya karena kemarin saya tidak sempat untuk menyampaikan itu semuanya. Dan selanjutnya sebagai komite sekolah, yang pertama tentu kami juga sebagai komite belum bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang dikehendaki dari pihak sekolah. Atas segala kekurangannya itu, kami selaku komite juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kekurangan itu bisa diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Dan khususnya untuk kepada Bapak Kepala Sekolah dari komite ini saja, hari ini saja kita tidak bisa semuanya hadir. Khususnya untuk ketua komite karena ada acara yang sama di tempat lain yang juga sama pentingnya, sehingga mesti salah satu harus ditinggalkan karena tidak bisa dua-duanya akan dihadiri. Untuk itu mungkin secara pribadi Pak Mahmudi sudah menyampaikan permohonan maafnya, tapi tadi juga pesan ke saya tolong disampaikan. Jadi saya sampaikan permohonan maaf pribadi Pak Mahmudi tidak bisa hadir, dan mungkin juga pengurus yang lain saat ini juga masih ada kepentingan lain sehingga tidak bisa hadir semuanya. Kemudian untuk permohonan maaf seperti yang rekan-rekan guru yang disampaikan Pak Sahron, kita sama-sama manusia bergaul, tidak lepas, tidak luput dari kesalahan, kehilafan. Untuk itulah pada hari yang fitri ini, mari kita untuk bersama-sama mengikhlaskan, membuka diri, membuka hati untuk saling memaafkan, sehingga di waktu yang akan datang kita sudah sama-sama legowo, sudah sama-sama enak, nyaman hati, kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan yang penting justru setelah kita saling memaafkan, yang penting justru bagaimana kita melihat agar tidak tertoreh kesalahan-kesalahan lagi. Jadi yang sudah bersih, benar kita tuliskan lagi di kertas yang bersih itu dengan tulisan-tulisan kebaikan yang nantinya sangat bermanfaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan itu sesuai dengan harapan kita. Makin hari kita tidak makin jelek, tapi makin hari kita makin baik, makin menumbuhkan sehingga kerjasama kita akan menjadi baik. Kemudian sebagai komite, kami hanya mendukung apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan melalui Pak Sahron. Dengan saling memaafkan, kita sudah saling membuka diri, bisa kerjasama dengan baik, sehingga sekolah ini akan menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Sedangkan komite mendukung sekali apa yang menjadi tekad penjenengan untuk memajukan SMP Negeri 2 Persari. Ya, semampu tenaga yang ada pada kita mendukung sehingga apa yang dikehendaki bisa terwujud. Selanjutnya sebagai wakil dari komite saya belum menyampaikan ya. Atas nama pengurus komite juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk mengikhlaskan, membuka hati untuk memaafkan kami semuanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, apabila nanti dalam bekerja sama juga sama dengan jenengan ada kekurangan pada komite, mungkin komite terlalu teladuk, ya mohon untuk diingatkan. Demikian yang saya sampaikan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rektor. Demikian tadi ikrar silaturahmi yang sudah dibacakan dan sudah dijawab. Berikutnya acara diselingi oleh hiburan yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Edi Setiawan bersama Ibu Indri Angkati. Kepadanya kami persilakan. Hanya kepada Allah kita meminta, kita memohon, kita meminta segala sesuatu yang kita butuhkan dunia ini, agar kita selamat dunia dan akhirat. Kaki
Kepala Sekolah kepada Bapak Riswanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus komite SMP Negeri 2 Pokosari, yang saya hormati Bapak Ibu guru staf kalian SMP Negeri 2 Pokosari, saya hormati ibu-ibu Dharma Wanita serta bapak-bapak dari Ibu Dharma Wanita yang kami hormati. Mari kita panjatkan syukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berada di SMP Negeri 2 Pokosari dalam keadaan sehat, tidak soal apapun. Yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf pada ibu-ibu Dharma Wanita karena pada hari ini ibu saya sama Pak Joko harusnya ikut sedang mengikuti Zoom meeting kaitannya dengan sekolah penggerak. Ibu tidak bisa meninggalkan Zoom meeting karena harus mendampingi guru kelas 1 sama guru kelas 4. Jadi sudah izin dan tolong disampaikan kepada ibu-ibu wanita, jadi tidak bisa hadir. Yang selanjutnya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah berlebar oleh kaitannya dengan silaturahmi dari Pak Musalim dan Bu Retno. Saya bingung menyampaikan bagaimana, karena sudah lengkap semuanya. Hanya saya itu sedikit agak modern kepenak ini Bapak Ibu semuanya. Kalau kepenaknya seperti ini, Bapak Ibu tiap tahun datang ke sini tentunya sama, tapi kok pemandangannya masih sama terus itu, ya. Terutama pemandangannya di sebelah barat ruangan ini loh, masih tanah yang begitu indahnya, ya. Ini sehingga saya tadi udah gelu-gelu rasa dengan Pak Ferry dengan itu. Dengan caranya tahun depan itu mudah-mudahan bisa sedikit ada perubahan gitu kan, sehingga nanti Bapak Ibu kesini minimal bisa ada pemandangan yang lain daripada yang lain. Dan insya Allah ini saya sudah sampaikan mudah-mudahan tahun 2023 ini nanti saya sudah gelu-gelu dengan komite, mau tidak mau ini nanti harus kita perbaiki, minimal ya ada perubahan sedikit, biarpun belum mungkin sebagus apa yang direncanakan. Karena saya punya angan-angan yaitu SMP Pokosari itu tahun ini kalau bisa itu lolos menjadi sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Itu niat saya. Kalau ini nggak jadi tahun 2023. Nah, kalau 22 memang saya punya rencana halaman utama itu harus sudah beres semuanya. Dan tahun 2023 rencananya adalah yang halaman ini tadi sudah dirembuk. Mau rencana saya mau sebuah jadi tempat olahraga dan dibuat taman. Jadi untuk tempat pembelajaran untuk anak-anak kita itu saya punya seperti itu. Anggarannya dari mana? Nanti saya belajar dari Pak Joko ini yang SMA 1 Pokosari itu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya belajar beliau bagaimana cari duit baik itu Mas Del. Ya, ini. Tanya Pak Joko. Ini jadi saya punya angan seperti itu. Jadi mudah-mudahan niat saya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ya mutasinya aja kecepatan ya Pak Joko ya. Masa tahun tindak ya harus bubar kafe kan gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu silaturahmi di sini
Mudah-mudahan tempat yang di depan itu nanti sudah bisa berubah, bisa lebih baik lagi, dan syukur nanti bisa rencana ke depan itu saya punya pengen kalau bisa mengundang Bupati ke sini untuk meresmikan suatu sekolah yang lebih bagus lagi, Bapak Ibu. Jadi angan-angan itu dulu, Bapak Ibu, tapi orang harus punya angan-angan yang tinggi, apapun itu risikonya. Dan di sini ada orang yang hebat semuanya. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang luar biasa. Yang sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu sekilas tentang SMP 2 Purwosari. Yang selanjutnya saya sampaikan sama Pak Nur, intinya mewakili saya pribadi yang mohon maaf pada komite Bapak Ibu semuanya yang baru 5 bulan, mungkin ada tindakan atau mungkin tutur kata yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah saya minta dukungan dari semua warga, dari ibu-ibu dawa wanita, dari bapak-bapak dawa wanita, bapak ibu guru, komite, tolong saya didukung Bapak Ibu. Karena saya niat lillahi ta'ala, nggak punya niat apa-apa, hanya niat satu saya Bapak Ibu, kepengen menjadikan SMP Negeri 2 Purwosari itu harus lebih baik, harus lebih maju. Hari ini saja ada tamu dari MTS Cilacap Bapak Ibu mau studi banding ke SMP 2 Purwosari. Saya itu ketibanan apa itu bakal studi banding Bapak Ibu. Kemarin sudah 2 sekolah yang datang ke sini studi banding kaitan dengan MDW. Ini tambah 1 lagi. Dulu di Kalangan Jasa 302 sampai 55 sekolah. Sini udah mulai baru 5 bulan sudah 3 sekolah. Mau 2 tahun mungkin malah tambah. Hanya sehingga saya kemarin minta Pak Lutfi Unseuni untuk membuat apa itu namanya LOP depan itu musa aspal sampai belakang. Gitu. Kantin musa buat seperti kantin seperti ini Pak Joko di SMA 1 Purwosari Pak Joko. Dia itu seperti itu. Ya, modelnya beda Bu nanti Bu. Nanti di sana ada tamannya Bu. Ya, jadi ada tamannya, ada tempat untuk istirahat anak-anak sudah dirancang seperti itu. Ini ya, kasih Bu order duit itu bagiannya demikian. Intinya saya terima kasih dan saya minta dukungannya semuanya, dan saya sangat bersyukur ya menerima mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan kita di hari ini semuanya sudah saling memaafkan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita yang lebih baik tadi. Dan saya ulangi, tolong saya didukung Bapak Ibu. Dari tanggal saya pun tidak punya niat apapun di sini, guru saya masalahnya Bu Endang itu ya. Jadi ya, jadi di lain tanggal nggak punya niat macam-macam. Niat saya adalah niat pengen di sekolah yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu hikmah silaturahmi dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Bapak SAGMP. Pada beliau kami persilakan. Bapak sahabat, nggih pondokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala
billahi minasyaitonir rajim. Wa idza rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa taqabbalallahu minna wa minkum bil aidin wal fadin wal maqbulin. Taqabbalallahu ya karim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, Kepala SMP Negeri Bobotsari, Bapak Kristal SPD, ingkang tansah kula hormati, sepuh pengurus Komite SMP Negeri 2 Bobotsari, ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula muliaken panjenengan Bapak Presiden Presiden SMA Negeri 1 Bobotsari, Bapak Dr. Joko itu PD tak jumpa. Oke, kan kalau hormati panjenengan Bapak Lutfi ST MTS Major Teknik Sipil. Dia ini tadi pas saya. Oh ini kira-kira tadi pas. Oke, siap ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 2 Bobotsari, ugi Bapak Dharma Priyanya, Bapak Ibu guru staf tata usaha SMP Negeri 2 Bobotsari, kami hormati dan muliakan. Mari kita senantiasa mengawali pembicaraan kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat kumpul bermuwajah bil wujud dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan penuh berkah barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salat salam semoga tetap terlimpah bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, sebelum menyampaikan ada tiba pasar, ada pesanan. Iya, pesan apa? Pak Hernawan nonton. Bukan apa? Iya. Pesenannya suwe ya. Cocok. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, sudah lengkap disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian dari Pak Mahrod dan juga dari Ibu Komite, Ibu Kepala Sekolah, itu sudah banyak ya. Tapi walaupun sudah lengkap, walaupun nanti saya sampaikan adalah sama, tapi untuk mengesahkan ngesahna gugurna wajib diminta atau diberi amanah untuk menyampaikan, dan insya Allah begitu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan saat-saat ini setelah Idul Fitri tahun 1443 Hijriah 2022 Miladiah ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang hampir sama atau yang sama di instansi, kemudian di teman-teman kita reunian. Inilah mencari waktu yang hampir sama, adalah kegiatan halal bihalal. Judulnya halal bihalal, tapi intinya ketemu bareng, ngobrol bareng, ngalor ngidul ngetan ngulon. Intinya itu ya, intinya ketemu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sejatinya halal bihalal itu
merupakan suatu budaya atau hanya sekedar kegiatan atau hanya sekedar yang penting kumpul, hanya judulnya, karena ketemunya momennya di Idul Fitri maka judulnya halal bihalal. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kita lebih jauh. Halal bihalal atau silaturahmi ini awal mulanya itu dilaksanakan, sejarah mengatakan pada tahun 1940. Dan pada saat itu di ataupun hanya 1 tahun Indonesia merdeka, tentu keadaan situasi negara itu belum mapan dan juga belum kondusif. Sampai-sampai beliau presiden yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno itu sampai-sampai beliau Bapak Insinyur Soekarno itu meminta orang yang pertama kali diminta itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama beliau Kiai Hasbullah, mengadu bahwa sekarang itulah ini gimana caranya kondisi satu bangsa pada awal kemerdekaan itulah belum mapan dan orang-orangnya itu masih belum maju. Dan bagaimana caranya agar bangsa ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkembang. Akhirnya beliau Kiai Haji Hasbullah itu menyampaikan, Bapak, silakan Bapak mengundang orang-orang yang dianggap itu adalah mampu dan bisa diajak berpikir. Akhirnya dikumpulkan, kemudian disitulah berbincang-bincang tentang ketatanegaraan. Karena pada saat itu sekali lagi disintegrasi bangsa, ya, terjadi disintegrasi bangsa. Akhirnya belum mapan juga. Akhirnya mengumpulkan. Nah, momen yang dilakukan itu pas pada saat acara setelah Idul Fitri, yang pas, yang tepat, sehingga bunyinya halal bihalal. Yang maksudnya apa? Agar bisa berkumpul, bisa bersama untuk memikirkan bangsa. Dengan bagaimana dengan kita halal untuk kita. Jadi hanya sekedar ritual semata, seremoni atau kegiatan rutinitas bulan Syawal, tapi kita harus lebih dalam kita pahami. Dalam tema di depan dijelaskan membangun kebersamaan dalam menorehkan prestasi di era new normal. Mungkin tafsirannya Bapak Ibu ini juga berbeda-beda dalam menafsirkan menorehkan prestasi di era normal. Ini prestasi untuk siapa? Apa siswa? Atau untuk sekolah? Atau untuk siapa? Mari Bapak Ibu kita sedikit. Tema ini adalah berada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Kita yang membaca. Maka hitopnya, sasarannya adalah prestasi untuk kita.
prestasi untuk Bapak Ibu semua. Bukan hanya untuk siswa, tapi yang pertama yang terpenting adalah prestasi untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa selama satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Apa yang bisa Bapak petik, ambil hikmah dari puasa tersebut? Mungkin sudah bisa mengambil hikmahnya, Bapak Ibu. Endingnya badat. Iya, pokoknya puasa rampung badat. Rame-rame, keluarga kumpul, madang bareng kupatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, dan satu bulan di antaranya adalah bulan Ramadan atau belum bulan puasa. Yang terpenting bagi kita adalah pertama, bahwa kita manusia satu sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Maka prestasi di sini adalah prestasi kita selaku pribadi dan prestasi selaku sebagai makhluk sosial. Prestasi sebagai pribadi, bulan Ramadan kita telah melaksanakan amaliyah yang Bapak Ibu pahami semua, bahwa di bulan Ramadan itulah banyak pahala, berlimpah pahala. Amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang baik, maka bernilai ibadah dan berpahala, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga Bapak Ibu itu memperbanyak. Yang biasanya sholat sunnahnya berkurang, maka sebelum qobliyah baqiyah laksanakan. Tarawih laksanakan. Yang biasanya sholat 17 rakaat pada bulan puasa, berapa rakaat? Wajib dan sunnah. Banyak. Bahkan kadang-kadang belum puas hanya dengan melaksanakan tambahan sholat tarawih. Kurang marah, maka pada jam 3 bangun, nambahi sholat sunnah lagi. Kenapa? Kenapa? Nama itunya agar di bulan Ramadan itu kita bisa menambah pundi-pundi pahala, memperbanyak pahala, sebagai bekal untuk sanggup pribadi, secara pribadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah, setelah bulan puasa ini, awal adalah peningkatan prestasi kita yang mana? Apakah niat ataupun mindset pikiran saat bulan Ramadan itu sampai sekarang masih seperti bulan puasa apa tidak? Atau sebaliknya, bulan puasanya rampung lah ayam rasane wis ora traweh wis ora. Nah, baca Qur'ane wis leren. Nggih. Ini coba Bapak Ibu, panjenengan sekarang bandingkan ketika bulan puasa berapa rakaat panjenengan laksanakan. Hampir itu bisa sampai 40 rakaat loh, nggih. 40 rakaat. Oh, yang sunah-sunah dilakoni. Tapi sekarang setelah Syawal, malah yang penting wajib. Sebenarnya wajib. Sunah, sikit pikiran wis beda. Sunah iki. Nah, ini prestasinya di. Nah, paling dari maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama pikiran yang telah disetting. Yang nyeting itu siapa? Kita sendiri saat bulan Ramadan. Kita teruskan di saat setelah bulan Ramadan. Itu prestasi tersendiri. Paling tidak itu adalah
tambahan sholat sunnah. Kalau wajib tidak saya sampaikan, tapi tambahan sholat sunnah dan sholatul lailnya ya, ataupun dirutinkan. Ya. Lain. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya prestasinya. Apabila pikiran kita seperti pada saat bulan puasa, maka berarti kita telah menorehkan prestasi yang baik. Dan prestasi yang lain setelah kita selesai bulan puasa, rampung puasanya, orang itu juga prestasi. Ya, prestasi. Tapi lebih dari itu meningkatkan Syawal merubah untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, prestasi sebagai makhluk sosial. Di bulan puasa kita selalu menjaga diri, karena apa-apa yang akan kita lakukan terhadap orang lain itu akan mengatakan, batin kita mengatakan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Baik ucapan terhadap orang lain ataupun menghibah, hibah ngerti ya gue? Hibah ini kok nama? Ngerasani, kemudian amarah, kemudian tidak mampu mengendalikan kesabarannya. Di saat bulan puasa selalu kita ingat itu, ini shaim, saya lagi puasa. Kemana puasanya? Ketika kita marah, ketika kita menggunjing, itu lembut. Puasanya itu tidak batal, ya? Puasanya tidak batal, karena yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, ya kan? Tapi kalau menggunjing, rasanya dan sebagainya kan tidak membatalkan puasa, ya kan? Tapi merusak puasa kita. Jadi puasa itu tidak mungkin hanya mendapatkan lapar. Ya gampangannya ya wajib ukur cek-cekan lah, ya. Cek-cekan, tidak ada tambahan nilai ibadah. Nah, di bulan puasa selalu berpikir itu, ya. Berpikir artinya apa? Ini shaim, sehingga menghindari. Nah, setelah bulan puasa selesai, rampung Syawal, maka apa-apa yang telah kita pikirkan, apa-apa yang telah kita kendalikan di saat bulan puasa, kita teruskan setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa, ternyata apa? Ya, menggunjing itu adalah tidak baik, ngerasani itu tidak baik. Tapi bagi yang dirasani, dihibah, diceritakan, itu jauh lebih beruntung, jauh lebih beruntung daripada yang ngerasani. Jadi sekali lagi kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa manusia kita sebagai orang Islam itu ada istilah yang namanya pilot atau bangkrut. Ngerti Bapak Ibu bangkrut? Ngerti tas ya? Ngawal itu bangkrut ya gampang sing asli duwe kayak gitu. Tapi di sini yang maksud pahit atau bangkrut itu bukan hilangnya harta, bukan hilangnya harta benda, tapi hilangnya amal. Lalu siapa yang dinamakan orang pahit atau siapa yang tergolong orang yang bangkrut? Nabi menyampaikan bahwa orang yang bangkrut ialah
orang yang selalu menjalankan ibadah sholat, adalah orang yang selalu berzakat, adalah orang yang selalu berpuasa, adalah orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang banyak bersedekah. Akan tetapi beliau banyak sekali menggunjing hibah, banyak sekali menuduh yang tidak sebenarnya, memfitnah, kemudian menyakiti orang lain, kemudian lagi juga membunuh orang lain. Sedang orang yang banyak melakukan ibadah ganja sekali di hidupnya saja, itu akan bisa hilang manakala dia banyak menggunjing, banyak memfitnah, banyak marah terhadap orang lain, banyak menyakiti orang lain, sehingga pahala yang ia didapat itu akan untuk menebus dosa, ya, menebus dosa akan diberikan kepada orang yang dihibah, orang yang disakiti, dan orang yang difitnah dan sebagainya. Tadi balik. Nah, orang yang difitnah pahalanya tidak hilang, malah tambah. Tetapi orang yang ibadah sebagai pahalanya berkurang. Pahala tidak bisa menutupi, tidak menutupi perbuatannya, maka dia termasuk orang kafir dan ahlun nar. Dia adalah tapi dikatakan bangkrut. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Mari Bapak Ibu, yang namanya memfitnah, yang namanya menggunjing, yang namanya marah, yang namanya menyakiti orang lain, maka kita berusaha mungkin untuk menghindari. Kita sudah bisa, ya. Kalau kita sudah bisa, kalau bersama kita mampu, berarti kita melakukan prestasi yang luar biasa, prestasi tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kita bersama-sama dalam dalam satu wadah di SMP 2 Bobotsari, mari kita bersama-sama untuk saling menjaga, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bernilai ibadah dan tidak mengurangi pahala yang kita amal. Eman-eman sholat, eman-eman kita mengajar, ya. Kita mengajar itu pahalanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang jadi guru, itu pahalanya luar biasa itu. Nah, pahala yang sudah kita dapat banyak itu, jangan sampai kita karena apa? Karena tadi ucapan yang tidak baik. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama Bapak Ibu dalam satu wadah SMP Negeri 2 Bobotsari memajukan pribadi sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial untuk bisa bersama-sama membangun kebersamaan. Insya Allah kalau kita bersama-sama maka kita akan bisa dan kita akan diibaratkan satu kain satu balokan yang kalau dipikul satu sudah terasa berat, tapi kalau digotong beberapa orang itu akan terasa ringan dan akan sampai tujuan. Begitu tujuan SMP 2 Bobotsari membangun kebersamaan dan prestasi. Kalau digotong bareng-bareng, insya Allah enteng. Tinggalkan sifat ego, dan tinggalkan
rasa emosi dan perbanyaklah kita mendengar. Perbanyaklah kita mendengar. Mendengar terlebih dahulu, jangan memotong pembicaraan orang lain. Itulah kurang terpuji. Dengarkan dulu. Kemudian berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Jangan bicara baru mikir. Itu yang keliru. Itu Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan. Sudah ada kode. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya bagi diri pribadi dan juga bagi Ibu semuanya. Dan yang terakhir selaku pribadi dan keluarga, yang jelas dalam kebersamaan dengan Bapak Ibu semuanya, baik secara pribadi maupun kedinasan, banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Di Idul Fitri ini kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan mohon untuk dihalalkan apa ya isinya, Bapak Ibu yang telah menyajikan makanan-makanan semuanya, mohon halalnya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ya. Dan sebagainya juga apabila Bapak Ibu punya salah pada kami, mudah-mudahan tidak, tapi bagaimanapun tiada gading yang tak retak. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati saya menyampaikan ikhlas untuk memberikan maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama kita torehkan, kita tulis kertas putih ini dengan kertas ataupun dengan tulisan yang terbaru, dengan tulisan yang terbaik dibanding tulisan-tulisan yang kemarin. Mindset pikiran kita jadikan pikiran yang baik, pikiran yang bersih. Itu saja Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan, kekuatan lahiriah dan batiniah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim radhiyallahu ala kulli sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan ya'mahu ya masjidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad min jamil al-afat wa laqdi jami'al hajat wa tadhkirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khair ba'da al-mamat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilni mudkhala sinqi wa akhrijni min sinqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budiman, demikian tadi dengan berakhirnya hikmah silaturahmi, maka acara sudah
selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMP Negeri 2 Bobosari hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih atas kehadiran serta perhatian untuk mengikuti acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMP Negeri 2 Bobosari. Saya selaku bawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada Bapak Ibu semuanya apabila dalam memulai acara ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berjabat